Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah rahmat, karunia dan nikmatnya kita tetap sehat dan kita bisa berkumpul pada kesempatan ini pada tentu saja kajian online Majelis Cinta untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, setelah pertemuan perdana kita pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang lalu. Kita lanjutkan. Tentu saja kita tak lupa mencurahkan salam dan salawat kita pada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita telah berkumpul pada majelis yang mulia ini. Tentu saja ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat masih ingat pada pertemuan kita yang pertama yang lalu, kita telah mendapat kehormatan untuk mendapatkan ilmu pembekalan dari guru kita, Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Beliau menyampaikan pada kita tema The Power of Ka'bah. Ternyata luar biasa sekali. Beliau sudah menyampaikan banyak keagungan rahasia maupun keutamaan Baitullah Ka'bah yang tentu saya Anda masih ingat, sahabat Majelis Cinta, antara lain bahwa pemaknaan sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 90 pas saya bacakan tadi, yang beliau ingatkan pada waktu itu, yaitu bahwa tidak sekedar menjadi tanah yang diberkahi, tapi juga harus dimaknai sebagai menjadi pemberkah. Dan tentu saja ada banyak hal lainnya. Langsung saja untuk episode kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan lalu. Kita telah bersama-sama dengan Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, untuk tema lanjutan The Power of Ka'bah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai. Alhamdulillah sehat, Pak Iwan. Alhamdulillah, subhanallah, Pak Kiai telah kembali dari Alhamdulillah baru dari, sampai. Segar sekali, subhanallah, Pak Kiai. Jadi kemarin itu saja, insya Allah dimudahkan oleh Allah semuanya, Pak Kiai, ya, pelaksanaan umrah kemarin. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Pak Kiai, sangat terkesan pengajian atau kajian yang Pak Kiai sampaikan pada kami, pada jamaah Majelis Cinta pada hari Selasa yang lalu terkait dengan The Power of Ka'bah part 1. Sekarang part 2-nya. Saya yakin banyak sekali rahasia-rahasia keutamaan Ka'bah yang sesuai dengan tulisan Pak Kiai, The Power of Ka'bah itu ternyata banyak yang belum, paling tidak saya pribadi belum menyadari banyak hal yang ternyata luar biasa yang bisa menjadi inspirasi bagi hidup dan kehidupan ini. Silahkan Pak Kiai, dimulai Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk Kang Iwan dan juga tim di Majelis Ta'lim
majelis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini kita bisa terus memperkokoh, memperkuat eh, misi kita, visi dan misi kita untuk mengkaji nilai-nilai yang ada di eh, tatanan kehidupan kita yang merupakan konsep dari Allah Subhanahu wa taala yang dibuat di Lauhil Mahfuz dan sudah diterjemahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya konsep yang Allah buat itu tidak ngawang-ngawang. Konsep yang Allah buat di Lauhil Mahfuz itu sudah terpraktekkan dalam kehidupan seorang hamba yang menjadi contoh kita, dan itu berarti bukti bahwa konsep yang Allah ciptakan itu menyejahterakan, menenangkan, membahagiakan, dan mendamaikan serta membangkitkan kehidupan kita. Maka dari situ kita sangat optimis agama dan nilai-nilai yang kita amalkan, yang kita pegang ini betul-betul agama yang benar, agama yang akan menuntun kita di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Eh, Hadirin para pemirsa sekalian, saya ingin sedikit mereview dulu pertemuan kemarin yang tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Iwan. Ada 5 hal poin yang kemarin saya sampaikan sebagai mabda awal dari kajian The Power of Ka'bah kita. Yang pertama adalah pentafsiran kalimat mubarakan. Ini menjadi inspirasi kita bahwa Ka'bah itu berbicara, bahwa Ka'bah itu menginspirasi, bahwa Ka'bah itu memiliki fungsi untuk pemberkah hidup kita. Kemudian yang kedua, Ka'bah pun menjadi menjadi wasilah ataupun juga menjadi jalan keyakinan bahwa umat Islam itu harus kaya. Kemudian yang ketiga adalah how to-nya ternyata mengindikasikan bagaimana jiwa entrepreneurship juga ada dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat poinnya adalah pemahaman dunia dan akhirat itu harus disatukan. Dalam istilahan, dalam satu hembusan nafas, kita bekerja untuk dunia dan akhirat dalam satu alur, dalam satu arah. Dan yang terakhir, yang kelima, poinnya yang kemarin sempat kita bahas adalah tentang bahwa Ka'bah itu menjadi menara tauhid. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, kajian kedua pada part sekarang adalah tentang meyakini bagaimana ataupun juga sejauh apa kebesaran ataupun juga keagungan the miracle ataupun juga keajaiban yang ada di Ka'bah itu. Ada 5 poin juga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Ka'bah itu adalah portal ataupun juga sesuatu yang dibuat oleh Allah untuk menyambungkan kehidupan dunia kita menembus ke kehidupan langit. Dan barang itu, Ka'bah itu memang diciptakan bukan oleh manusia, bukan oleh Nabi Muhammad, bukan oleh termasuk Nabi Ibrahim ataupun Nabi Adam. Artinya ini yang membuat adalah makhluk ataupun sengaja diciptakan oleh Allah, bukan manusia. Maka saya lebih cenderung yang membuat Ka'bah, yang membangun Ka'bah itu adalah para malaikat. Jadi Nabi Adam, kemudian anaknya Nabi Syed, kemudian berikutnya Nabi Ibrahim, termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya melanjutkan. Nah, dalilnya kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida. Jadi selama ini kita melihat bahwa yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, padahal bukan.
kalimatnya dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa idh yarfa'u, ketika Nabi Ibrahim meninggikan, yarfa'u itu meninggikan dari apa, al-qawaid. Qawaid itu apa, pondasi. Jadi sebenarnya pondasi Ka'bah itu sebelum Nabi Ibrahim bangun itu sudah ada. Nah, ini menggambarkan para ulama mengatakan, jadi siapa yang membangun? Yang membangunnya adalah katanya Nabi Adam, Nabi Syed, kemudian Nabi Nabi Adam. Aghlabiah para ulama mengatakan bahwa yang membangun itu adalah para malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena dari Ka'bah sampai menuju ke atas itu disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat-malaikat Allah. Jadi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim bukan membangun tapi meninggikan. Jadi pondasinya memang sudah dari zaman dahulu. Nah, kemudian juga menggambarkan bahwa kalau ayat surat Al-Baqarah Ali Imran 96 yang kita bahas kemarin itu menggambarkan bahwa inna awwala baitin, rumah pertama itu eh, menganjurkan satu asumsi bahwa yang namanya rumah Allah itu pertama kali adalah bukan Makkah tapi Al-Aqsa. Ahli kitab kan orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Allah itu yang ad-din as-samawiyah, agama-agama samawi itu mengklaim bahwa rumah Allah yang dibangun itu adalah Baitul Maqdis. Nah, dari sini dikatakan bahwa inna awwala baitin, kata Allah, rumah Allah pertama itu bukan Baitul Maqdis. Kalau dalam beberapa hadis digambarkan bedanya antara Allah membangun Baitul Maqdis dengan Baitullah itu 40 arba'ina sana, 40 tahun. Tapi nggak tahu 40 tahun kita yang seperti sekarang kali 12 bulan ataukah beda. Yang jelas teks hadisnya adalah arba'ina, 40. Jadi Allah membangun dulu Baitullah Ka'bah, kemudian baru Allah membangun di Baitul Maqdis. Nah, berarti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu bukan jasad awal, bukan fisik awal, tapi memang tadinya sudah ada. Bahkan dalam Imam Ar-Razi menggambarkan ketika Nabi Ibrahim dibangun itu memang hasil ataupun bekas dari banjir bandang. Dari zaman Nabi Adam sudah ada, kemudian hancur, dibangun lagi zaman Nabi Syed, hancur lagi, kemudian bangun lagi zaman Nabi Nuh, itu hancur semua. Nah, setelah zaman Nabi Nuh itu tidak ada, tapi pondasi-pondasinya masih ada. Datang zaman Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggikan, yarfa, bahasanya bukan yabna tapi yarfa, artinya meninggikan dari pondasi. Pondasi yang sudah ada dibangun. Nah, ini menjadikan sebuah keyakinan, oh itu tuh berarti barang-barang bukan untuk manusia saja. Untuk manusia tapi dibangun oleh bukan dari bangsa manusia. Betapa agungnya sesuatu yang dibangun, yang ada, dan untuk menyambungkan kehidupan kita ke langit, ke akhirat misalkan, itu ternyata memang dibuat dari ataupun yang membuatnya pun bukan manusia biasa. Ini menjadi pemaknaan kita bahwa betapa kekuatan Ka'bah itu, betapa kekuatan fisik yang ada di Ka'bah itu memang menyentuh ataupun juga nyambung ke kehidupan yang non fisik sekarang, yang bukan kehidupan kita sekarang saja. Jadi artinya kehidupan di di alam malaikat pun ter apa sentralkan dalam sesuatu hal yang dibuat itu, yaitu Ka'bah. Artinya bukan orang Islam ataupun bukan manusia saja, para malaikat pun menjalankannya. Maka terbukti bahwa di atas Ka'bah tepat itu adalah Baitul Ma'mur. Maka ketika kita sedang bertawaf di depan Ka'bah, hakikatnya kita tengah bertawaf dengan para malaikat-malaikat Allah. Nah, ini yang harus dipahami oleh para jamaah, bahwa ketika kita masuk ke Ka'bah, yang terlihat bukan, waduh, orang hitam, orang Afrika pada hitam, kemudian pada bau, kemudian berdesak-desakan, gak nyaman. Tidak, bukan itu yang dilihatnya. Yang dilihat adalah bagaimana ketika kita berdesak-desakan bukan hanya dengan manusia, tapi dengan malaikat-malaikat Allah sampai Baitul Ma'mur.
terbayang indahnya, terbayang kita tengah bertawaf dengan para malaikat-malaikat Allah ketika kita mengitari Ka'bah. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat dahsyat, dan bukan kembali bukan hanya kita saja, para malaikat-malaikat Allah. Saya Kang Iwan pernah mengajak para jamaah coba lihat tuh Ka'bah. Kita punya waktu untuk tawaf, mau nggak? Waduh, Ustaz penuh katanya. Waduh, nggak mau tawaf. Kemudian saya katakan, ibu bapak, di atas Ka'bah itu adalah Baitul Ma'mur. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kita itu tengah bertawaf dengan para malaikat-malaikat Allah. Dan saya merindukan, saya ingin bersama-sama dengan para malaikat-malaikat. Malaikat itu kan tidak ada nafsu, tidak dibuat nafsu, tidak ada nafsu di dalam dalam jasadnya. Dia hanya cahaya, nur dari Allah. Dan kita ingin bersama-sama dengan malaikat. Sekarang saya punya waktu sekitar 1 jam, saya akan turun. Saya ingin berputar-putar di depan tempat itu, dan saya yakin itu malaikat-malaikat Allah bersama bersama dengan saya. Kemudian saya ajak ibu bapak yang tadinya nggak mau, Bu mau nggak kita tawaf dengan para malaikat? Semuanya mau. Kenapa? Karena yang pertama dia berpikir hanya itu berdesak-desakan, tidak nyaman. Dia hanya berpikir dari kasat mata saja. Tapi berpikir yang kedua, oh ini adalah tempat yang dibangun oleh malaikat. Ini adalah tempat malaikat bertawaf. Saya pun ingin bertawaf. Jadi dahsyatnya energi di depan Ka'bah itu menarik kita untuk bisa bertawaf. Kemudian yang kedua, keajaiban yang juga pernah ada di tempat itu adalah kita ketahui di dalam Al-Qur'an digambarkan tentang burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj apa jadi eh, sejarahnya bahwa orang Yaman pada waktu itu ngiri. Kenapa? Tempat Ka'bah yang ada di kota Mekah itu menjadi daya tarik orang-orang dari semenanjung Arab yang lain, dari Syam, dari Najd, dari termasuk dari Yaman, itu pada datang ke Mekah. Padahal kekuatan raja pada waktu itu di negeri Yaman. Maka Raja Abraha berinisiatif untuk menghancurkan Ka'bah dan membuat Ka'bah di Yaman. Alhamdulillah saya pernah ke sana membawa jamaah pada waktu sebelum seperti sekarang ya. Di negeri Yaman sekarang kan sudah agak kurang begitu aman ya, banyak ada peperangan. Waktu zaman itu pernah ke sana dan dilihat memang ada Ka'bahnya, Ka'bah Abraha. Jadi mereka bikin Ka'bah dan sekarang posisinya di pasar kalau nggak salah, dan jadi tempat sampah. Itu Ka'bah itu memang dibuat oleh raja untuk orang-orang yang Islam datang ke situ, tapi tetap karena tidak ada ketersambungan dengan langit tadi, tidak ada the miracle-nya lah gitu. Jadi mereka semua tetap ke Mekah, ke Ka'bah. Nah kemudian eh, karena Ka'bah yang di Yaman itu tidak berkembang, maka dia akan ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Datanglah dengan bala tentara bala tentara gajah datang ke Mekah. Kemudian yang menjaganya adalah paman Rasul, dipanggil paman Rasul, eh, Abu Talib. Kata Abu Talib, wahai raja, silakan mau diapapun, saya tidak akan menahan karena kekuatan engkau lebih besar. Tapi kembalikanlah rampasan-rampasan barang yang punya saya, dan untuk Ka'bah saya lepaskan. Kenapa? Karena ini kata-kata yang luar biasa. Kata paman Rasul, karena Ka'bah itu ada yang menjaganya. Dia yakin bahwa Ka'bah itu ada yang menjaganya. Dia yakin bahwa Ka'bah itu tidak dibangun kemudian seperti bangunan biasa. Saya yakin kekuatannya di luar kekuatan kita. Maka Abu Talib saat ini sangat-sangat santai saja. Kenapa? Karena yakin akan ada yang
yang menjaganya. Apa yang terjadi? Mereka terus bablas dan tepatnya menurut sejarah di satu lembah namanya Wadi Al-Mu'asir. Wadi Mu'asir itu posisi sekarang itu di daerah Musdalifah. Jadi di Musdalifah itu kan ada Masjid Al-Masy'aril Haram. Di dekat Masjid Masy'aril Haram itu, di situ ada namanya Wadi Al-Mu'asir, Lembah Al-Mu'asir. Disitulah tempat dihancurkannya tentara eh, Abraha bersama kekuatan gajah. Wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Dihantam dari batu, nggak tahu dari mana batu itu. Ka'asfim makul, seperti apa daun yang sudah dimakan oleh ulat. Saking hancurnya. Jadi Allah itu pernah menurunkan azab kepada Raja Abraha bersama para pengikutnya yang akan menghancurkan Ka'bah dan hancur. Maka di Wadi Mu'asir itu kalau jemaah datang ke situ harus cepat-cepat. Karena ada hadis Rasul bahwa di tempat yang pernah diturunkan azab itu kita jangan terlalu lama, kita harus cepat-cepat. Di tempatnya di Wadi Mu'asir, tempat dihancurkannya Raja Abraha dan juga para pasukan gajah, Toiran Ababil. Nah, ini menggambarkan bahwa Ka'bah itu selain yang membangun juga adalah malaikat, kemudian dijaga oleh Allah. Apapun yang terjadi itu ada jagaannya. Kemudian poin yang ketiga, yang luar biasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, dan ini dalam hadis. Dalam hadis digambarkan, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, setiap saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 100 keberkahan, 100 maghfirah, 100 rahmat. Di rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat diturunkan di Ka'bah. Itu 60 bagi orang yang tengah bertawaf, kemudian 40 mohon maaf, apa 40 bagi orang yang melaksanakan tawaf, jadi lebih besar. Kemudian eh, 20 bagi orang yang tengah salat, kemudian 20 bagi orang yang nongkrong saja. Jadi tidak sedang tawaf, tidak sedang sholat, tidak sedang ngapa-ngapain, nongkrong saja di depan Ka'bah, sudah dapat 20 rahmat. Subhanallah. Ini hadisnya sahih. Artinya saking luar biasanya itu Ka'bah, tidak ngapa-ngapain juga dapat 20. Dalam hadis lain digambarkan kalau kita diam di depan Ka'bah dengan mentadaburinya, seiring dengan kita melihat Ka'bah, kemudian mentadaburinya, ya Allah, ini Ka'bah, hanya melihat saja, itu dosa-dosa kita berguguran dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dahsyatnya rahmat yang Allah berikan di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang harus dipaknai, dilihat dalam satu sudut pandang yang sangat-sangat luar biasa. Nah, keagungan Ka'bah itu salah satunya adalah dari hadis Rasulullah tadi, 100 rahmat Allah turunkan setiap saat, 60 bagi orang yang sedang tawaf, 20 bagi yang sholat, dan 20 bagi orang yang nongkrong tidak ngapa-ngapain. Dan itu mendapatkan rahmat ketika kita berada di depan Ka'bah. Betapa Ka'bah itu sangat-sangat dahsyat keberadaannya. Maka bagaimana kita tidak rindu? Bagaimana kita tidak tergerak kemampuan dan kekuatan kita, kesempatan yang ada untuk kita berbondong-bondong menikmati keberadaan kita di depan Ka'bah. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ini sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan harus kita jadikan pemahaman yang kuat bahwa Ka'bah itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat besar. Nah, kemudian poin yang keempat adalah eh, ketika Allah berikan rahmat, di situ memang energinya itu sangat luar biasa.
sedikit kemarin pernah kita bahas kenapa besar. Salah satunya adalah bahwa ibu bapak, orang-orang yang berada di Ka'bah itu, mereka datang ke situ mau ngapain, untuk ngapain? Nggak ada lagi kecuali dia dengan berhati bersih, ingin takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang berkumpul di depan Ka'bah itu adalah orang-orang yang sudah berusaha untuk mensucikan diri. Ini berarti posisi orang tersebut sudah positif. Dalam kalimatnya kan min kulli fajjin amik. Dari seluruh penjuru dunia mereka datang ke tempat itu. Bayangkan, dari rumah masing-masing dia sudah membawa energi positif. Energi positif kemudian berkumpul di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka ibu dan bapak, mereka berada di depan Ka'bah, itu mereka ngapain? Nggak ada apa-apa kecuali apa? Bertahmid, bertahlil, bertasbih. Orang yang berjubel, kalau kita lihat di depan Ka'bah itu, orang yang berdesak-desakan, mereka itu tengah subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi mereka itu tengah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan jiwanya dan membesarkan Tuhannya. Dan itu bukan satu orang, ribuan bahkan jutaan. Dan dari rumahnya datang dengan energi yang positif. Dari rumahnya memiliki energi yang positif, kemudian di depan Ka'bahnya juga tidak ngapa-ngapain kecuali berzikir. Jadi dipahami bahwa orang-orang yang berada di Ka'bah itu mereka tengah memancarkan energi positif. Belum lagi di tempat itu malaikat-malaikat sampai Baitul Ma'mur tengah berkumpul. Dan ditambah lagi, kalau pakai teori hukum Lorentz yang kemarin, ini energi diputarkan tidak searah dengan arah jarum jam. Dan energinya kalau diputarkan, kalau kan teorinya kalau satu kumparan diputarkan tidak searah dengan arah jarum jam, ini akan melesatkan energi ke atas. Ini hukum Lorentz, mutar kemudian akan ke atas. Artinya bahwa di Ka'bah itu energi positif berkumpul, kemudian diputar, kemudian melesat ke atas. Subhanallah. Inilah menjadi terminal menyambungnya dunia dan juga dengan langit. Menyambungnya kehidupan real di dunia, menyambungkan ke dunia yang bisa dikatakan supranatural ataupun juga metafisika. Itu yang harus dimaknai ketika kita betul-betul meyakini betapa besarnya energi di depan Ka'bah. Dan kebesarannya itu bukan hanya kebesaran kasat mata saja, besaran yang luar biasa. Nah, maka saya selalu mengasumsikan kepada para jamaah sekalian, kita ini orang-orang dari negeri kita, dari kampung kita mau datang ke Ka'bah. Di Ka'bah itu kalau kita bisa gambarkan, kita akan mendapatkan satu gelontoran energi yang besar, yang kalau diasumsikan dalam listrik misalkan sekian juta volt, kita akan mengakses kekuatan langit yang sekian juta volt listriknya misalkan. Maka apa yang harus kita siapkan? Kita harus bawa kabel yang akan menyambungkan energi positif itu ke dalam kehidupan dan juga diri kita. Artinya kita harus bawa kapasitas kabel yang bisa mengakses sekian juta volt. Coba misalkan Pak Iwan, kita datang ke situ, sementara kita membuat ataupun juga membawa hanya dengan fasilitas yang kecil. Ibaratnya gini, kita akan mengakses listrik yang 6 juta volt, tapi ujung-ujung kita dari Jakarta datang ke Mekah hanya bawa kabel headset yang kecil. Apa yang terjadi? Energi yang besar yang ada di Ka'bah itu tidak bisa turun, bahkan kabelnya akan hangus. Kenapa? Salah kita. Kenapa kita cuma bawa kabel kecil? Nah, inilah kegagalan orang-orang yang datang ke Mekah, ke Ka'bah, karena energinya besar, kita hanya bawa fasilitas yang kecil, sehingga mentok itu. Belum sampai juga sudah hangus kabelnya. Nah, berarti orang yang datang ke Ka'bah itu kita harus siapkan seolah-olah membawa kabel yang besar untuk mengakses rahmat dan juga energi yang sangat-sangat dahsyat. Berarti keunggulan dan keberhasilan orang yang masuk ke Ka'bah itu ketika dia mampu menyiapkan bahwa kita ini mendapatkan energi yang besar.
kegagalan orang-orang yang datang ke Ka'bah dan ke Mekah untuk mendapatkan itu, intinya di situ. Ketika kita datang, dia seolah-olah biasa lah, dari Ka'bah, dari Madinah ke Mekah, kemudian samalah dengan kota-kota lain, hanya sebatas itu, tidak mempersiapkan diri. Maka dibutuhkan sebuah cara bagaimana sebelum datang ke Ka'bah itu kita seolah-olah membawa energi ataupun juga kabel besar untuk bisa mengakses energi energi yang besar itu. Nah, berarti persiapannya itu harus luar biasa. Maka kalau kita biasanya kita siapkan yang namanya manasik kolbu, kemudian juga manasik fikul ribah dan juga fikul ibadahnya. Jadi saya sering sampaikan ibu bapak, keberhasilan kita ke Ka'bah itu bukan ketika di sana, tapi saat sekarang kita berangkat ke sana. Apa? Membuka kapasitas diri, menyiapkan energi yang besar yang akan Allah berikan kepada kepada kita, dan itu kuncinya kita sukses ataukah tidak. Jadi sukses ataukah tidaknya kita dalam melakukan kunjungan ke tempat tersebut adalah bagaimana kita mempersiapkannya sedemikian rupa. Jadi harus banget. Maka saya terus terang secara pribadi Pak Iwan dan juga kawan-kawan, ketika ada majelis ini, salah satunya yang kita bahas ini tentang Ka'bah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah energi tambahan, kesiapan mentalitas, kemudian semangat yang baru untuk para jamaah untuk juga bisa masuk di dalam mindset cara pandang yang oh ternyata kita ke sana itu bukan hanya beli tiket, bukan hanya ngebooking hotel, tapi mentalitas yang ada di dalam diri pun harus kita gambarkan. Jangan sampai ibarat seperti tadi, kita datang untuk mengakses energi listrik yang berapa juta volt, tapi cuman bawa kabel yang kecil yang buat headset. Artinya hangus, tidak akan bisa dapat. Itu betapa energi besar di sana dan kita harus mempersiapkannya. Kemudian yang ke poin yang kelima, karena besarnya energi di Ka'bah itu dibangun. Bahasanya sih bisa dua. Itu dibangun dari beberapa tempat-tempat yang memang diunggulkan, ataupun karena besarnya Ka'bah itu meleverage, membangkitkan beberapa tempat-tempat yang ada, yang itu kemudian diistilahkan dengan mustajab, tempat-tempat mustajab, ataupun juga tempat-tempat yang kalau kita berdoa di situ itu beda dengan yang lainnya. Nah, ini yang terakhir, yang poin kelima yang paling penting, bahwa ada sekitar delapan tempat yang dari kebesaran Ka'bah itu yang disebut dengan makom-makom mustajab, yang eh, kekuatannya itu besar sekali. Yang pertama adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di pojok, satu pojok, karena Ka'bah itu kan eh, empat sudutnya. Ada rukun Yamani, rukun Syam, rukun Iraqi. Nah, rukun yang keempatnya itu adalah Hajar Hajar Al Aswad. Di Hajar Aswad itu, rukun Hajar Aswad itu disimpan satu batu yang menurut hadis, batu itu adalah batu dari surga. Dulunya batunya putih, tapi sekarang menjadi menjadi hitam karena menyerap dosa-dosa manusia. Dan batu itu memang disimpan sebagai tanda bahwa oh ini tuh memang apa istilahnya hub gitu ya, ataupun terminal terkoneksinya antara kehidupan dunia dan juga kehidupan langit ataupun juga ke akhirat. Ibu bapak, ceritanya sudah sangat-sangat populer bahwa di tempat itu dulunya hancur, kemudian eh, eh, tem, apa Hajar Aswad itu mau disimpan dan berebut, kemudian bikin sayembara, dan sayembara itu yang dimenangkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sangat-sangat piawai, eh, kubu-kubu yang sedang berselisih itu disuruh megang semuanya di ujung sorbannya. Rasulullah simpan, kemudian semua diangkat dan disimpan oleh Rasulullah. Di kabilah-kabilah Arab pada zaman itu, tempat itu dan barang itu sangat-sangat sakral sekali, dan oleh Rasulullah pun di dipoles sedemikian rupa. Tapi ingat bahwa tidak ada keajaiban yang selain menara ketauhidan. Artinya ada satu cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata,
kepada Hajar Aswad itu, wahai Hajar Aswad, engkau itu tidak memiliki kemanfaatan dan kemadharatan apapun. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mengecup, maka saya tidak akan mengecup. Nah, inilah ibu bapak bedanya orang yang mengecup dengan memiliki pemahaman ini dengan yang tidak. Ya. Jadi berbondong-bondong ngecup itu bukan karena Hajar Aswadnya, tapi berbondong-bondong ingin ngecup itu karena apa? Rasulullah melakukan itu. Tapi juga jangan terpaksa, jangan memaksakan diri, dan Rasulullah pun beberapa saat dari unta kemudian hanya kisbai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dan itu yang digambarkan oleh Sayyidina Sayyidina Umar, bahwa engkau itu hanya batu, tidak memadorotkan dan tidak memanfaatkan. Tapi karena Rasulullah mengecup, aku mengecup. Tapi juga tidak memaksakan diri. Nah, ketika di Hajar Aswad itu luar biasa ketika kita berdoa. Kemudian multazam. Multazam itu adalah area antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Disitulah kita kalau berdoa itu la mania, tidak akan tertolak. Maka berdoalah, biasa kita kalau sudah tawaf, kemudian berada di multazam, area di belakangnya, dan kita berdoa. Kita selalu memanfaatkan itu setelah kita melaksanakan tawaf, biasanya kita berdoa bersama, dan itu luar biasa nikmatnya berdoa di multazam. Setelah saya tawaf, berdoa di antara area Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah. Itu multazam. Yang ketiga adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu makom, bukan makam ya. Banyak yang salah, bukan makam, tapi makom. Makom itu dari koma. Koma itu berdiri. Jadi bekas berdirinya Nabi Ibrahim itu berbekas di batu dan batunya disimpan. Itu menjadi syiar eh, makam Ibrahim. Dan berdoa di situ itu mustajab sekali dekat di makam Ibrahim. Kemudian Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang setengah lingkaran itu, dan memang dulunya kata Rasulullah ini adalah masuk di dalam Ka'bah. Cuman karena leluhur orang Arab waktu itu tidak bisa membangunnya karena keterbatasan, kemudian dibangunlah seperti sekarang. Nah, jadi masuk ke Hijr Ismail juga itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kemudian apa eh, apa namanya mizab, eh, talang yang ada di depan, di bawah, di atas Hajar Ismail juga sama ketika kita berdoa di situ, itu sangat-sangat dahsyat doanya. Kemudian di rukun Yamani itu rukun yang dimulai biasanya mengecup melambaikan tapi tidak dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Dari situlah doanya mulai, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian yang ke-7, Bukit Safa Marwa itu pun dekat di dekat Ka'bah, itu tempat mustajab untuk berdoa juga. Kemudian air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu adalah air yang memang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang itu masih ada, dan keindahannya luar biasa. Bahkan ketika kita meminum air Zam-Zam, apapun yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Ma'uz Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung kita mau meminumnya. Ya Allah, saya tuh punya masalah dalam kehidupan saya, dalam fisik saya, sehatkan saya ya Allah, saya minum, sehat insya Allah. Ya Allah, saya tuh punya bla 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 bla. Saya ingin membuat ingin demikian, ingin begini begini begini. Kemudian kita minum, insya Allah mustajab. Karena inda syurbi ma'iz Zam-Zam, ketika minum air Zam-Zam itu doa kita dikabulkan. Di samping air Zam-Zam itu adalah air yang sangat-sangat luar biasa. Para peneliti seperti Profesor Dr. Masaru Emoto ya dari Jepang sudah menggambarkan bahwa dahsyat sekali, luar biasa kelebihan air Zam-Zam, antioksidannya tinggi, kemudian pH-nya juga di atas rata-rata. Dan pertanyaan kembali, siapa yang membuat? Dari mana itu? Maka nggak ada lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin 5 poin, Pak Iwan, yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua, The Power of Ka'bah ini. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa Ka'bah itu adalah sesuatu hal yang dibuat oleh Allah dan dibantu oleh para malaikat-malaikat Allah, dan kita pun harus mengeluarkan effort yang luar biasa untuk kita bersandar di tempat itu. Maka jadilah
Ka'bah itu menjadi sandaran kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan dari Ka'bah untuk semakin rindu, semakin kita ingin dekat, semakin kita ingin terinspirasi dan terberkahkan oleh keberadaan Ka'bah itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai atas luar biasa pembekalan yang telah Pak Kiai sampaikan kepada tentu saja seluruh jamaah majelis cinta yang dirahmati Allah. Saya pribadi sangat-sangat kuat merasakan betapa Ka'bah itu penuh dengan keajaiban, termasuk dengan penuh rahmat yang tadi Pak Kiai gambarkan dari Rasulullah yang sahih yang mengatakan bahwa setiap saat ada 100 rahmat yang Allah turunkan kepada siapapun yang berada di Ka'bah. Luar biasa, bahkan kepada mereka yang hanya duduk saja di luar yang tawaf ataupun sholat, yang duduk saja dan melihat, memandang Ka'bah, mentadaburi suasananya, mendapatkan 20 rahmat luar biasa, dan banyak keutamaan lainnya, termasuk air zam-zam, keberadaan air zam-zam yang tiada henti-hentinya mengalir dan dimanfaatkan oleh jutaan umat setiap tahunnya. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat yang kami muliakan, tentu saja kami sekarang mengundang ibu, bapak, jamaah yang kami muliakan untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaan kepada Pak Kiai. Tentu saja kita akan coba lihat apakah telah ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Iya. Mungkin ada satu yang ingin mengajukan pertanyaan, Pak Kiai. Ini dari salah seorang jamaah. Kita persilahkan. Mungkin bisa nanti akan di-capture oleh gambar oleh speaker kita. Ini ada Ibu Lina ya. Ingin bertanya. Silakan Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, mendengar dari Pak Ustadz membuat kita semua itu betapa ingin ke Ka'bah, melihat Ka'bah, apakah itu untuk haji atau umroh. Cuman kembali ke realitas ya Pak Ustadz, ketika seseorang itu yang misalkan mungkin juga banyak yang misalkan tidak berpenghasilan, tidak ada usaha, maksudnya tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, dan berhutang banyak, sedangkan dalam sholatnya dia merindukan ingin ke sana. Dengan izin Allah, dengan doanya mungkinnya dia mendapatkan warisan dari kerabat, ya dengan izin Allah ya. Apa yang harus didahulukan? Apakah memang doanya itu terkabul untuk segera ke Ka'bah untuk haji atau umroh, atau membayar hutang, atau membuka usaha? Karena kan dengan membuka usaha akan terus maju, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan ketika berkembang bisa ke Ka'bah juga. Nah, apa yang harus didahulukan oleh seseorang itu? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu terima kasih Bu Lina pertanyaan. Mohon Pak Kiai tadi pertanyaan tadi. Baik. Silakan Pak Kiai. Mohon menjelaskan. Terima kasih Ibu Lina. Pertanyaannya luar biasa, dahsyat, dan itu memang saya sering setiap seminar ataupun juga kunjungan ke beberapa majelis selalu ada pertanyaan itu. Jadi kehidupan kita misalkan belum termasuk orang yang bisa ataupun mampu berangkat ke sana. Kemudian kita dapat sesuatu, mana yang kita dahulukan? Apakah kita untuk usaha ataupun bayar hutang, ataukah berangkat ke Ka'bah? Ibu Lina, dalam hal ini memang kita tidak bisa mengeneralkan sesuatu tanpa Ibu Lina sendiri
apa ya, tune in ya di dalamnya. Kenapa? Yang akan menggerakkan, yang akan menjalankannya adalah Ibu Lina. Kalau menurut saya begini, orang lain belum tentu. Artinya tiga hal itu, apakah bayar utang dulu, ataukah apa namanya, usaha dulu, ataukah umroh dulu. Bagi saya, bagi saya adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin saya untuk umroh. Kemudian di sana bisa berdoa. Setelah berdoa berarti kan apa, optimismenya juga tinggi. Kemudian kita usaha. Tapi diingat bahwa usaha apa yang akan kita garap. Jangan sampai kita lepaskan semuanya. Artinya misalkan begini, taruhlah mohon maaf, kita punya uang misalkan 30 juta. 30 juta untuk berangkat umroh. Saya akan berangkat umroh. Kemudian saya yakin saya akan merasa dan menikmati memulai semua kehidupan saya dengan keberangkatan umroh. Dan saya akan berdoa di sana. Dan saya yakin doa saya akan dikabulkan. Kemudian pulang dari sana saya akan usaha. Nah, ini usahanya apa dulu? Usahanya apakah karena banyak banyak orang yang ekspektasi ya udah suruh berangkat dulu, sementara ini yang ketiganya juga belum jelas. Nah, berarti pertanyaannya, Ustadz, ada enggak usaha yang memang tidak apa maksudnya, dari link ini bisa mengarahkan? Banyak. Bu Lina, ataupun misalkan kalau dari dana yang ada ini disisihkan, tidak harus semuanya, misalkan cuma 10%, 20%, tapi yang jelas ini akan jalan, maka kita prioritaskan ibadah umroh. Nah, jangan sesekali kita terlalu apa ya, ngelepas apa istilahnya itu, terlalu gambling. Itu juga tidak bagus. Ya udah penting berangkat, sampai di sana ngapain ya? Kita harus dijalankan otak kita, pikiran kita. Artinya direntas mana hal-hal. Kalau bisa dibagi tiga itu lebih bagus. Bayar utang 1/3-nya, kemudian untuk umroh 1/3-nya, kemudian untuk apa, usaha 1/3-nya. Itu sangat bagus. Bisa ada nggak? Ada. Nah, itu nanti tinggal komunikasi sama tim kita ada. Banyak, dan kita memang mempersiapkan seperti itu. Nanti tinggal hubungi Majelis Cinta, kita akan siapkan bagaimana caranya. Dan bisa, saya tuh mau umroh, tapi umrohnya gratis misalkan. Itu juga ada. Artinya, jangan hanya berpikir bahwa Ibu Lina, saya punya uang nggak berangkat. Itu harus dibangun dulu apa ya, jaringan. Kenapa? Agar kita meyakini toh kita kan ada keterbatasan. Berarti tiga-tiganya harus kita lakukan. Pertama, bayar hutang itu harus, ke umroh juga kebutuhan, kemudian usaha juga keharusan. Dan satu dengan yang lainnya tidak berbenturan. Akhirnya artinya harus dicari tiga ini agar dapat tiga-tiganya, dan itu bisa. Nah, makanya salah satunya majelis ini adalah juga untuk kita berkomunikasi. Ibu Bapak, mohon maaf, saya secara pribadi dengan teman-teman, bukan ketika menggiring ke Ka'bah itu kita harus datang kemudian pulang selesai, enggak. Kita bagaimana persiapkan keberangkatannya ke sana. Sebelum ke sana apa yang harus kita perlihatkan. Kalau sedikit mungkin saya menggambarkan, sebelum berangkat ke sana dengan the power of Ka'bah ini, kita berupaya semaksimal mungkin untuk merubah mindset. Bagaimana mindset kita dirubah sehingga kita ke sana itu betul-betul merasakan dan menjadikan Ka'bah itu kebutuhan kita. Nah, kemudian narasi yang kedua, selama di sana kita siapkan buku yang saya tulis juga yang judulnya The Power of Syukur. Bahwa selama di sana itu kita diajari, dipaksa, diarahkan untuk masuk dalam fokus kesyukuran. Kemudian buku yang ketiga setelah The Power of Syukur adalah KRL, Kekuatan Rezeki Langit, 7 Inspirasi Kaya dari Tanah Suci. Buku itu menggambarkan tentang entrepreneurship, jadi dagang. Jadi kalau narasi kita ada tiga, buku The Power of Ka'bah, The Power of Syukur, kemudian KRL. Nah, ini masuk tiga-tiganya. Dan semuanya bisa. Mana yang didahulukan? Kalau menurut saya, masuk tiga-tiganya. Ya umroh, ya bisnis, ya umroh, bayar hutang, ya usaha. Itu tiga-tiganya bisa kita lakukan, dan tinggal dikomunikasikan. Insya Allah timnya kita sudah siapkan seperti apa, dan nanti
tinggal dicatat nomor majelis cinta ini, tinggal dikomunikasikan. Bagusnya sih yang begitu, datang ke kantor offline, kita diskusi, kita ngobrolkan, sehingga kita tiga hal itu, Bu Lina, tidak dipilah-pilah. Dalam rezeki yang Allah berikan itu, tiga-tiganya bisa kita dapat. Dan insya Allah yakin, saya terus terang saja sampai saat ini sudah mengantongi lebih dari tiga bisnis yang memang saya siapkan untuk para jamaah. Para jamaah ada yang MLM, ada yang direct selling, ada yang kenapa? Karena kewajiban kita bukan hanya membimbing ke Mekah, tapi kewajiban kita mengarahkan pulang dari Mekah itu kita harus bisnis. Kita tuh harus pegang cash gitu. Kita harus betul-betul kan kaya tadinya. Bagaimana misalkan kita membimbing sampai di sana, kemudian pulangnya, Ustaz saya pulang umroh, ngapain ya, doa saja. Nggak begitu. Pulang umroh, Ustaz apa yang saya bisa bisniskan? Nih Bu, jalurnya ini. Ibu mau masuk begini, begini. Insya Allah, Alhamdulillah kita sudah masuk dalam sebuah konsorsium dan membuat konsorsium besar. Artinya kita bisa kita bisa lakukan semuanya. Dan itu kalau yang disampaikan oleh Bu Lina tadi, tiga-tiganya memang kita harus jalankan, dan itu jihad, Bu Lina. Dari mana caranya? Caranya itu umroh, kemudian juga membayar hutang, kemudian juga usaha. Itu semuanya dalam satu tarikan nafas istilahnya. Nah, jadi jangan jadi bingung ketika Allah berikan sesuatu itu, pasti akan ada jalannya. Manjahadu fina lanahdiyanahum subulana, kata Allah. Maka tiga-tiganya saya yakin ini bisa dilakukan oleh Ibu Lina. Lebih detailnya nanti tinggal berkomunikasi ataupun juga offline. Untuk sementara itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari. Subhanallah. Penjelasan yang luar biasa sekali, sangat komprehensif dari Pak Kiai. Tadi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang di antara jemaah kita, Ibu Lina tadi dari Jakarta. Pak Kiai, mohon kesediaan Pak Kiai untuk menjawab pertanyaan lainnya. Ini sudah ada online. Pertanyaan berikutnya kita undang, yaitu dari Bapak Hilman Gozali. Pak Hilman Gozali, silahkan Pak mengajukan pertanyaannya, Pak. Mungkin Pak Hilman sudah dengar? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah, Silakan, tunun Pak Iwan. Nuhun, atur nuhun, Pak. Robik, Wilujeng Tepang deh. Siap, Mangga, Masya Allah. Pak. Silakan, Pak. Masya Allah. Silakan, Pak. Abdi, alhamdulillah tiasa mengikuti ke satu kedua di Majelis Taklim ya. Wilujeng tiasa aya dari majelis anu tiasa neraskeun maksud orang meraih tina hasil ke Mekah, hasil umroh, hasil hajian. Dina kesempatan ieu kuring ngadugikeun nya alhamdulillah tiasa sasarengan deui. Salajengna tadi aya penjelasan anu teu acan ka pendaku kuring perkawis Allah menurunkan toiron ababil tempat eta teh di kinten-kinten di palih mana di tanah Mekah. Insya Allah dina tahun ieu Allah ngersakeun wasilah pun anak nu bungsu hoyong dijajab bade ngalaksanakeun umroh. Di palih mana rupina Pak Ustad eta? Sakitu Pak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Iwan. Langsung banyak.
Terima kasih Pak Haji Hilman. Beliau Pak Iwan, halo Ya, Pak Iwan silakan. nyambung, halo. Ya, Ya, silakan langsung Pak Pak Kiai. Mohon Iwan. maaf, silakan Pak. Iya. Ya, Pak Kiai. Beliau itu guru matematika saya lagi waktu saya masih SMA, Pak. Subhanallah, Allahu Luar Akbar. biasa. Luar biasa. Jadi Ternyata ini alhamdulillah, tersambungkan kembali ya Pak Kiai ya. iya, Tahanus Subhanallah. bin Nikmah, Iya, beliau luar biasa. sangat-sangat mensupport saya dan juga kawan-kawan. Mudah-mudahan Allahu Akbar. diberkahkan terus umurnya sama Allah Subhanahu wa taala Pak Haji Hilman. Insya Allah. Amin, amin ya Allah. Luar biasa. Dari zaman saya SMA tahun berapa? 93 sampai sekarang udah berapa? Berarti hampir 30 tahunan ya. Masih Allah. masih segar. Nah, luar biasa. Eh, Betul. Pak Haji, tentang Allahu Akbar. cerita Allahu Toiran Akbar. Ababil itu memang namanya adalah di Wadi Al-Mu'asir. Jadi para sejarawan mengklaim bahwa kejadian dihancurkannya itu bukan di depan Ka'bahnya, tapi di area masih agak jauh. Tepatnya di Wadi Al-Mu'asir. Wadi Al-Mu'asir itu sekarang posisinya dekat dengan Masjid Masy'aril Haram di di Musdalifah. Jadi kalau city tour nanti Pak Hilman ke sana, pulang dari Arafah ke Musdalifah itu ada Masjid Masy'aril Haram. Nah, beberapa area itu di sebelah kanan itu disebut dengan Wadi Al-Mu'asir. Di Wadi Mu'asir itulah di situ tempat dihancurkannya Raja Abraha yang membawa bala tentara gajah. Dan memang disunahkan di Wadi Mu'asir itu orang yang lewat situ harus jalannya agak cepat. Ini juga hadis yang juga menggambarkan kalau sekarang kan di Saudi itu ada destinasi baru Al-Ula ya, dekat Madain Soleh. Nah itu dulu Rasulullah kan menghancurkan kaum Lut di sana, dan maka sampai sekarang itu masih pro kontra, ada yang boleh ada yang enggak gitu. Nah, tergantung niatnya mau apa. Kalau saya ditanya Ustadz, boleh nggak ke Al-Ula? Saya bilang boleh aja, nggak apa-apa. Toh kita ke sana bukan ingin apa-apa gitu kan. Cuman memang efek dari hadis-hadis ini memang ketika Allah turunkan azab di situ, kita jangan sengaja berkunjung ke situ menikmati gitu kan. Justru harus agak cepat-cepat. Itu memang efek hadisnya demikian. Jadi jawaban untuk Pak Haji Hilman tadi, yang sejauh ini saya baca kejadiannya dihancurkannya di Wadi Al-Mu'asir, dan Wadi Mu'asir itu di Musdalifah di dekat Masjid Masy'aril Haram. Di situ ada satu mantikoh namanya Wadi Al-Mu'asir. Selamat Pak Haji Hilman dan sama putrinya, insya Allah akan berangkat melaksanakan ibadah umrah Pak Iwan di bulan depan. Kita doakan mudah-mudahan sebagaimana yang kita suguhkan, kita ajukan, kita persiapkan, bahwa orang yang akan berangkat ke tanah suci itu harus dibagi tiga. Pertama adalah praknya diarahkan, dipersiapkan mentalnya untuk menjadi orang yang siap mendapatkan maghfirah dan juga energi Amin. di sana dengan pengantar buku The Power of Ka'bah. Kemudian selama di sananya diarahkan, dididik, di training untuk Syukur. menjadi orang yang syakirin, syukur. Kemudian pulangnya harus menjadi entrepreneur sejati. Amin. Saya sama teman-teman Pak Iwan dan juga teman-teman selalu mensupport pulang umroh itu kita harus bisnis yang benar. Kita harus bisnis yang berkah, kita harus bisnis yang luar biasa. Kenapa? Ini amanah dari Rasulullah. Amanah ketika pulang umroh kita harus menjadi entrepreneurship sejati. Dan kenapa? Kita harus kaya.
Bagaimana kita mau kaya kalau setelah umroh dia mau aja di masjid doa saja, zikir saja, enggak. Kita harus energinya kita kembangkan untuk bisa mendapatkan wasilah, salah satunya dengan bisnis. Maka insya Allah kita pun sedang merintis konsorsium besar, ya minimal para jamaah umroh itu ketika bertanya, ketika berniat, mana yang ingin, mana yang bisa saya masukin, terus insya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari Majelis Cinta ini juga Pak Iwan kita bisa menelurkan banyak inspirasi, salah satunya untuk menopang entrepreneurship kita. Jadi bukan hanya ngaji, tapi bisnisnya pun kita kembangkan terus. Karena itu adalah jihad sampai akhir hayat kita. Kita tidak boleh berhenti untuk berbisnis. Hatur Baik. nuhun Pak Haji Hilman, saya kembalikan ke Pak Iwan. Sami-sami. Atur nuhun sami-sami. Subhanallah. Terima kasih Pak Kiai yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Tadi pertanyaan dari Pak Haji Hilman Ghazali yang ternyata juga adalah guru matematika Pak Kiai. Luar biasa sekali Pak, insya Allah telah mendapatkan penjelasan tadi terkait dengan peristiwa ketika pasukan Abraha dan pasukan gajahnya dihancurkan, yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq. Lokasinya dekat sebuah wadi yang dekat dengan Musdalifah sekarang, dan kita sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi lainnya jamaah yang dimuliakan Allah. Tentu saja dalam part 2 edisi The Power of Ka'bah ini telah disampaikan tadi oleh guru kita betapa makna, keajaiban, dan inspirasi-inspirasi Ka'bah itu luar biasa sekali, tidak hanya yang terkait langsung dengan ibadah atau rukun ibadah, namun juga hal-hal yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia. Untuk itu, kita semua, ibu, bapak, dan sahabat-sahabat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru kita, Ki Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Dan jangan lupa bahwa kita tentu saja setiap 20 waktu Indonesia bagian Barat akan bersama-sama dengan guru kita, Ki Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, sekali lagi setiap hari Sabtu mulai hari ini, dan insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan mendapatkan kajian dengan tema yang berbeda-beda, tentu saja akan diantarkan sekali lagi oleh guru kita Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Insya Allah senantiasa bisa memberikan kami ilmu-ilmu berikutnya ya Pak Kiai. Amin, amin, amin. Makasih Pak Iwan. Amin. Terima kasih banyak atas kesediaan dan perkenan Pak Kiai. Jamaah yang kami muliakan, insya Allah Majelis Cinta akan kembali hadir, tentu saja secara online. Kesempatan berikut setelah hari ini adalah insya Allah pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Sekali lagi pada hari Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dengan guru kita yang tentu saja ibu bapak sahabat, khususnya keluarga-keluarga Indonesia sangat mengenal beliau. Insya Allah kita akan mendapatkan nanti ilmu dan banyak tausiah pembekalan dari Mamah Dedeh yang tentu saja sangat kita hormati. Dan seterusnya setelah itu setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu dan seterusnya, insya Allah Majelis Cinta akan hadir setiap hari dengan pemateri, Ustadz dan Ustazah yang telah kami siapkan, dan ibu, bapak, sahabat yang kami muliakan dapat melihat dan mengeceknya pada tentu saja flyer promo yang kami siapkan, dan Anda bisa meminta lebih jelasnya dengan menghubungi nomor yang tertera di layar, yaitu nomor Majelis Cinta, sekali lagi 0821 1812 8338. 0821 1812 8338. Terima kasih, dan akhirnya kepada Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, terima kasih sekali lagi Pak Kiai telah menyediakan waktu. Siap, makasih Insya Allah Pak kita Iwan. berjumpa lagi pada hari Sabtu yang akan datang. Insya Allah. Tabarakallah Pak Kiai.
Tetap sehat Pak Kiai, dan insya Allah semua inspirasi yang Pak Kiai sampaikan akan tentu saja mengetuk pintu hati kami semua jamaah di Majelis Cinta, dan akan mengikuti inspirasi itu insya Allah tentu saja dengan dorongan dari Pak Kiai. Subhanallah. Itulah akhir dari kajian kita pada hari ini, hari Sabtu 26 Oktober tahun 2024. Insya Allah kita bertemu lagi sesuai dengan jadwal yang telah saya sampaikan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan